Shalom semuanya, puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi beribadah di tempat ini. Saya percaya semua diberkati Tuhan, amin. Baik saudara, saya akan berbicara tentang atmosfer ilahi siang hari ini. Atmosfer ilahi. Saya akan menceritakan sebuah cerita sebelum saya mulai khotbah ini. Ada seorang suami dan istri dari Surabaya, suatu hari mereka tamasya ke negeri Belanda. Di negeri Belanda ada sebuah bunga yang terkenal namanya bunga tulip. Saudara kalau mengerti bunga tulip itu bunga yang mahal, bunga yang indah. Bunga tulip hanya bisa tumbuh di dataran tinggi, di tempat yang dingin, di iklim Eropa. Nah, waktu suami istri ini pergi ke Belanda, mereka melihat bunga tulip, sebuah taman yang sangat indah. Bisa ditayangkan? Nah ini di Belanda ini. Sangat indah sekali. Mereka berjalan-jalan di Belanda, mereka melihat, wah bagus sekali bunga-bunga tulip ini. Istrinya berkata, ayo Pak, kita beli bibit bunga ini. Kita bawa ke Surabaya, kita beli tanahnya. Tanah di Belanda kita beli bibitnya dan kita tanam di Surabaya. Wah mereka semangat sekali, mereka berkata bahwa di pekarangan rumah kita di Surabaya cukup luas. Nanti kita tanam bunga tulip. Setelah itu mereka bawa tanah, mereka bawa bibitnya bunga tulip, mereka pulanglah ke Surabaya. Sampai di Surabaya mereka susun tanahnya dengan baik, mereka aduk dengan pupuk yang baik, mereka tanam bibit bunga tulip itu. Pertanyaannya adalah, bunga itu hidup enggak? Kenapa enggak hidup? Ayo, yang jawab enggak tahu ya, Pak Didi ya. Kenapa enggak hidup, Pak? Betul sekali. Istrinya menunggu-nunggu, Pak kok enggak hidup? Kenapa kok enggak hidup? Sekalipun tanahnya sama, sekalipun bibitnya sama, tapi dia tidak bisa bertumbuh bibit ini karena atmosfernya Eropa dan Surabaya jelas berbeda. Sama kebanyakan kita orang Kristen, kita datang ke gereja yang sama, menyanyi lagu yang sama, menyembah Tuhan yang sama, mendengarkan khotbah yang sama, tapi ada satu yang bertumbuh, ada beberapa yang bertumbuh, tapi ada yang bertahun-tahun tidak bertumbuh kerohaniannya. Bibitnya sama, khotbah yang dia dengarkan sama, tapi pertumbuhannya berbeda. Karena seringkali atmosfer yang mereka ciptakan tidaklah sama. Bisa enggak tulip itu tumbuh di Surabaya? Pertanyaannya, bisa. Dengan cara apa? Harus dibuatkan namanya greenhouse. Greenhouse pernah tahu greenhouse? Nah ini greenhouse. Rumah kaca. Suhunya diukur. Panas yang harus masuk di ruangan itu diukur supaya sama seperti di Eropa, baru bunga tulip ini bisa tumbuh. Saudara, kita tumbuh di dunia yang makin jahat. Kita tumbuh dalam atmosfer dunia yang seperti ini. Benih yang kita miliki adalah benih ilahi. Dan Tuhan mau supaya kita menciptakan atmosfer ilahi dalam kehidupan kita agar benih ilahi itu bisa bertumbuh. Benih ilahi hanya bisa bertumbuh dengan atmosfer ilahi. Kalau benih itu, Alkitab sudah menjelaskan ada benih ilahi di dalammu. Nah tugas kita bagaimana kita menciptakan atmosfer ilahi agar benih ini bertumbuh. Supaya hidup kita berbuah dan jadi berkat bagi banyak orang. Ini sebuah ilustrasi yang menarik waktu saya mendengarkan pertama kali, betul juga ya. Apa yang kita ciptakan dalam kehidupan kita akan menentukan apa yang di dalam kita. Sama seperti anak-anak, saya punya 4 orang anak. Kalau kita menciptakan atmosfer cinta kasih, atmosfer kasih sayang dalam keluarga kita, saya percaya secara rohani, jiwa anak kita ini akan bertumbuh dengan sehat. Tapi kalau anak-anak bertumbuh dalam sebuah atmosfer pertengkaran suami istri, kekerasan, saling melecehkan, perkataan yang kasar, anak akan bertumbuh dengan atmosfer yang demikian, akan bertumbuh menjadi anak-anak yang kasar dan pemberontak.
Oleh karena itu penting dalam kehidupan kita bagaimana kita menciptakan sebuah ekosistem atau atmosfer ilahi dalam kehidupan kita. Efesus pasal 4 ayat 15, coba kita baca bersama-sama. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh. Dikatakan di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Di dalam kasih kita ini bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Atmosfer yang kita mau bicarakan, atmosfer ilahi yang mau kita bicarakan siang hari ini adalah atmosfer kasih. Atmosfer cinta kasih. Roma 12 ayat 9 menjelaskan ada 4 kriteria kasih. Roma pasal yang ke-12. Hifta bisa bantu. Roma 12. Pemain keyboardnya bisa bantu saya. Kok sepi sekali rasanya. Roma 12 ayat 9 sampai 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Dikatakan bahwa kriteria kasih yang pertama adalah kasih itu tidak pura-pura. Tidak pura-pura itu artinya apa? Tulus. Apa sih tulus itu? Tulus itu tidak punya agenda lain di dalam diri kita. Dalam persahabatan, dalam pelayanan, dalam hubungan apapun, kalau kita menjalin sebuah hubungan dengan kasih yang tidak pura-pura atau dengan sebuah ketulusan, saya percaya semua pelayanan, semua hubungan itu akan kekal. Tapi kalau kita dalam pelayanan banyak motivasi dalam hati kita, dalam persahabatan banyak motivasi-motivasi yang tidak benar dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang kita bangun itu tidak akan pernah kekal. Apa yang kita bangun itu sangat rapuh. Oleh karena itu perlu kita dalam menjalin hubungan dalam bisnis apapun, kita perlu namanya sebuah ketulusan. Alkitab juga berkata, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, banyak orang cerdik seperti ular, tulus seperti kancil. Cerdik, tapi enggak tulus. Alkitab berkata cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Yang menarik dari merpati, Roh Kudus juga digambarkan seperti burung merpati. Merpati itu binatang yang luar biasa, saudara. Binatang yang tidak punya empedu. Unggas yang tidak punya empedu itu merpati. Kalau kita potong ayam, empedunya pecah, kena daging, dagingnya udah nggak bisa dimakan, pahit. Merpati itu nggak punya empedu. Itu menggambarkan bahwa ketulusan itu nggak punya agenda lain di dalamnya. Kalau dia baik sama orang, ya dia baik bukan karena ada embel-embelnya dalam hatinya. Beberapa waktu lalu Pak Yafet minggu lalu bercerita tentang hati. Barter hati. Enggak ada agenda lain. Bukan karena aku melayani di sini karena ada agenda, sepertinya tubuhnya di sini melayani di sini tapi tidak ada ketulusan. Anda bisa melayani di tempat ini tapi tidak mencintai tempat ini. Anda itu pura-pura. Banyak orang melayani di sebuah gereja sepertinya dia melayani, tapi dia tidak pernah mencintai pelayanan di tempat itu. Banyak orang baik di depan tapi di belakangnya ngomongi kita. Itu enggak tulus. Banyak orang melayani atau bangun hubungan karena sebuah motivasi yang tersembunyi dalam hatinya.
Tuhan mau supaya kita ini dalam membangun apapun memiliki hati yang tulus. Enggak ada agenda. Tulus, tidak menyimpan racun dalam hati kita. Saya mengasihi ya karena saya mengasihi. Saya memberi ya bukan karena supaya kamu mengasihi aku. Saya memberi bukan karena ada sebuah embel-embel. Saya memberi ya memberi. Makanya Tuhan ajarkan kalau kau memberi tangan kananmu jangan ketahuan tangan kirimu. Memberi ya memberi. Banyak antara memberi dan membeli itu beda R sama L. Banyak orang memberi tapi motivasinya membeli. Aku sering kasih kamu ya, kamu harus nurut sama aku. Itu enggak tulus. Kalau memberi, ya memberi. Itu ketulusan. Kasih itu tidak pura-pura, enggak eto-eto. Dikatakan juga ayat selanjutnya di Roma, hendaklah kasih kamu saling mengasihi 99. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Artinya kasih itu selalu pro kebaikan. Kasih itu memegang teguh kebaikan. Merindukan orang menjadi lebih baik. Mengharapkan orang mendapatkan yang lebih baik. Kalau teman-teman kita mendapatkan yang lebih baik, kita tidak iri, tapi kita bersuka cita. Tahu teman kita punya mobil baru, kita ikut seneng. Bukan kita iri. Bukan kita ngomonginya di belakang. Kasih itu memegang teguh kebaikan. Saya suka dengan visi di gereja ini, visi Dream Center. Itu adalah untuk kebaikan orang banyak. Kebaikan yang untuk melayani orang-orang di bawah, orang-orang miskin. Kita memperlengkapi orang. Bagaimana dari hal-hal kecil kita bangun. Kita mau menolong orang banyak. Kasih itu pro kebaikan. Menginginkan orang lain mendapatkan yang terbaik. Dengan kasih, dengan visi yang seperti itu, apakah kita merasa memiliki? Apakah kita berani menceritakan visi itu pada orang banyak? Saudara, kebaikan itu harus diceritakan. Waktu Anda bertemu dengan orang yang belum mengenal gereja ini, Anda ceritakan visi gereja ini. Kita rindu punya Dream Center. Kita rindu untuk menjadi pusat pelatihan, pusat untuk menolong orang, untuk melatih anak-anak yang terpinggirkan, memperlengkapi mereka, untuk membawa mereka mengenal Yesus, untuk memperlengkapi mereka supaya mereka punya masa depan yang baik, supaya nama Yesus dipermuliakan. Ceritakan pada orang hal-hal yang baik, pro kebaikan, kasih itu selalu pro kebaikan. Dikatakan juga ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Ada perasaan persaudaraan. Kasih itu ada perasaan persaudaraan. Kasih itu merupakan sebuah keputusan dan juga melibatkan sebuah emosi. Kita mengasihi ada dalam gereja seperti ini satu dengan yang lainnya saling mengasihi. Kalau kita baca kisah para rasul itu bagaimana jemaat mula-mula itu saling mengasihi. Saling menolong, saling menguatkan, saling mendukung. Bukan saling menjatuhkan. Keluarga saya ada 6 bersaudara, saya paling kecil. Kita dilatih oleh orang tua kita untuk saling membela, saling menjagai. Berenam kita saling menjagai. Cowoknya ada 3. Di sekolah kalau saya dipukul sama orang, kakak saya selalu datang untuk bela kita. Karena ada persaudaraan. Kita diajari untuk saling mengasihi, kompak, saling mendukung, saling menjagai. Makanya waktu anak Adam yang pertama siapa namanya? Tes sekolah minggu ini. Siapa? Anak Adam. Yang keras. Kain dan Habel, ya betul. Saya pendeta kok malah lupa. Karena berdiri di sini itu blank loh saudara. Kalau enggak, tiba-tiba saya diingatkan. Waktu Kain membunuh Habel,
Apa yang terjadi? Tuhan tanya pada Kain, di mana saudaramu? Yang Tuhan tanya itu kokonya, ning di adikmu. Tuhan tahu enggak? Tahu. Tapi yang Tuhan tuntut adalah kokonya, mana adikmu? Di mana adikmu? Jawabannya Kain apa? Emang aku ini penjaga adikku. Emang dia enggak punya rasa persaudaraan. Yang dia punya rasa persaingan. Sampai sekarang masih perdebatan kenapa persembahan Kain ditolak, Habel diterima, kenapa? Banyak perdebatan teologis. Tapi kita bisa melihat ada persaingan di sana. Kain merasa iri waktu persembahan Habel diterima. Kain marah. Makanya Tuhan menasihati kita, hati-hati lek hatimu panas, dosa itu mengintip. Hatimu panas, dosa itu mengintip di ambang pintu. Dia bunuh adiknya. Nah Tuhan mau kasih itu kita saling menjaga. Ada rasa persaudaraan, bukan saling menjatuhkan. Gereja ini merupakan sebuah family, sebuah keluarga. Kita ini sebuah keluarga yang Tuhan kumpulkan dalam satu rumah untuk membangun satu visi. Tuhan rindu supaya kita berpegangan tangan, membangun visi yang Tuhan taruh di tempat ini, bekerja bersama-sama, bukannya saling menjelekkan. Kalau dalam satu rumah seperti ini, satu keluarga aja kita masih gontok-gontokan, masih saling iri, itu tanda ketidakdewasaan dari diri kita. Coba kita lihat sosial media, kalau orang luar ngejek gereja ini atau gereja yang lain, saya maklum lah. Tapi kalau anak-anak yang dipelihara di rumah ini, yang besar di rumah ini, yang dilatih di rumah ini, yang menjelekkan rumahnya sendiri, itu namanya anak kurang ajar. Tapi kalau orang luar sudahlah. Tapi kalau kita harus menjagai family kita, keluarga kita, saudara kita. Siapa yang menyakiti saudara kita, kita juga tersakiti. Itu family, itu keluarga. Yang muda menghormati yang tua memberikan teladan pada yang muda. Itu keluarga. Yang keempat, yang terakhir dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Yang keempat, poin yang keempat ini. Menghormati. Hal pertama yang harus kita pelajari dalam bergereja adalah menghormati namanya hadirat Tuhan. Saudara kalau mau bertemu Ratu Inggris, saudara tidak mungkin berpakaian brekele. Saudara tidak mungkin pakai baju asal-asalan. Setiap kita mau bertemu dengan orang penting, kita selalu berpakaian rapi, sebaik mungkin, sewangi mungkin, mempersiapkan diri. Dalam setiap ibadah kita ingin berjumpa, beribadah, menyembah Tuhan. Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita? Kita bisa pergi ke pesta dengan pakaian yang terbaik, dandan dengan yang terbaik. Apakah waktu kita menghadap Tuhan, yang saya bicarakan bukan hanya pakaian, tapi berbicara hati kita. Kita sudah memberikan, mempersiapkan yang terbaik. Menghormati hadirat Tuhan. Karena orang sudah terbiasa ke gereja, terlambat atau pulang lebih cepat. Biasanya kalau di gereja besar saya dulu sering tahu ya, kalau mau doa berkat tuh udah antri mau jejel pulang. Jadi terima berkat sampai terimalah berkat, dia jalan mau pulang. Terimalah berkat sambil jalan gini, sambil lari supaya dia nggak antri waktu keluar pintu parkirnya. Ya unik-unik orang gereja memang. Buru-buru untuk pulang, datang terlambat tapi pulang keburu-buru. Kita harus belajar dalam setiap, ini rumah Tuhan. Ya Tuhan bisa di mana aja, tapi dalam ibadah seperti ini kita belajar Tuhan hadir sebagai Raja. Dia ingin disembah, dia ingin dimuliakan. Bagaimana kita mengekspresikannya, waktu kita mengangkat pujian kita menyanyi, menyembah, apa kita dengan segenap hati kita. Kalau kita nonton bola yang suka sepak bola, kalau gol aja kita bisa wah teriak-teriak. Saya pernah ke Sutos waktu Piala Dunia, sama Pak Yafet loh nggak salah. Gol, wah orang teriak semua, wah. Tapi kalau suruh doa sembahyang di gereja kayak patung Gajah Mada, haleluya.
Gak bisa berekspresi. Coba mulai ekspresikan bagaimana kita sembah Tuhan. Tuhan kau baik. Engkau sudah melakukan yang baik dalam kehidupku. Aku gak bisa membalas selain memuji Engkau. Selain menyembah Engkau. Selain mengucap syukur Tuhan. Aku mau belajar. Sekalipun aku ini orangnya kaku kayak robot. Tapi aku mau belajar menundukkan diriku di hadapan Tuhan yang agung dan mulia. Sekalipun aku orang yang seperti besi yang tidak bisa ditekuk. Tapi aku mau menekukkan hatiku untuk Tuhan. Sekalipun aku kaku, kasar terhadap orang. Tapi waktu aku datang menghadapmu, aku mau belajar menghancurkan hatiku. Saudara jangan gagah-gagahan sama Tuhan. Tapi kalau kita belajar menekuk hati kita. Yang kaku, yang keras di hadapan Tuhan. Kita akan bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Coba kita datang ke hadirat Tuhan, aku mau belajar Tuhan. Aku sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, aku mau belajar. Apalagi kita yang cowok-cowok kan, kita kan orang yang seringkali jaim. Jaga image kita. Tapi kalau datang ke hadapan Tuhan, tekuk hati kita. Aku mau belajar Tuhan, aku mau belajar. Belajar menghormati Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Menghormati itu artinya menghargai orang lain. Menghormati juga artinya menaruh nilai yang tinggi kepada orang lain. Kalau kita menghormati seseorang, kita menaruh sebuah nilai yang tinggi kepada seseorang. Yesus itu waktu dia bertemu dengan murid-muridnya, dia selalu melihat nilai yang tinggi kepada murid-muridnya. Waktu dia bertemu dengan Petrus, Petrus datang pada dia. Kefas, namanya adalah Simon, artinya buluh. Orang yang mudah berubah-ubah, orang yang mudah diombang-ambingkan. Tapi Tuhan melihat, menatap sampai kedalaman dirinya. Dia punya potensi yang luar biasa. Dia akan menjadi pembangun gereja perjanjian baru. Engkau bukan lagi Simon, engkau Kefas, engkau batu karang. Sisi melihat orang bukan hanya melihat tampilan luarnya, tapi melihat apa yang ada di dalam orang itu. Kalau kita hanya mengukur orang dari yang di luar, saudara akan tersesat. Saudara akan menjadi orang yang mudah membandingkan orang lain. Tapi kalau kita mau melihat orang dari kacamata Kristus melihat orang, sampai kedalamannya bahwa orang ini punya potensi, bahwa ini orang yang luar biasa. Saya kenal Regi, Ayub, Yefta, anak-anak youth ini. Dari mereka sekolah minggu kecil. Tuhan ajari saya, bukan hanya melihat yang di luar. Suatu hari nanti 10 tahun kemudian kau akan melihat mereka bertumbuh menjadi orang-orang yang luar biasa. 20 tahun kemudian. Dan hari ini kita bisa melayani bersama-sama. Kita harus melihat orang bukan hanya lihat mungkin jeleknya bentuknya. Tapi bagaimana ada potensi ilahi yang di dalam mereka. Itu menghargai orang. Itu menghormati orang. Tuhan tahu gak Yudas akan mengkhianati dia? Tahu. Tapi di jauh di lubuk hati Tuhan. Kalau kamu memilih gak menyangkal aku, kamu akan menjadi rasul yang hebat. Dia melihat sampai kedalaman kita. Oleh karena itu, kita perlu melihat diri kita pertama-tama dari kacamata Tuhan bahwa kita ini berharga. Bahwa kita ini mulia. Bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Kalau cara kita melihat diri kita salah, kemungkinan besar cara kita menilai orang lain juga akan salah. Bagaimana kita mengukur diri kita, begitulah kita akan mengukur orang lain. Orang maling menganggap semua orang itu pasti suka maling. Orang yang terbiasa bohong, dia akan menganggap semua orang itu suka bohong. Karena dia akan menilai orang lain sesuai dengan dirinya. Oleh karena itu gambar diri identitas kita di hadapan Tuhan itu sangat penting. Makanya Tuhan berkata, engkau adalah anak-anakku, aku adalah bapamu, engkau adalah pangeran-pangeran. Bahkan engkau adalah biji mataku, engkau berharga di mataku. Yang Tuhan rubah pertama adalah cara pandang kita tentang diri kita. Banyak orang bisa melihat Tuhan itu mulia, Tuhan itu hebat. Tapi mereka tidak bisa melihat betapa berharganya diri mereka di hadapan Tuhan. Kita ini berharga di mata Tuhan.
kita ini berharga di mata Tuhan. Musuh iblis selalu datang untuk mengintimidasi kita, memanipulasi kita, membohongi kita, mengintimidasi kita, menyeret kita ke masa lalu kita. Kamu gak berharga, dulu loh kamu gagal. Dia selalu menyeret iblis, pekerjaan iblis, membawa kita ke belakang untuk melihat kesalahan masa lalu kita. Tuhan membawa kita ke depan untuk melihat masa depan kita. Masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu jangan terus menoleh ke belakang. Lihat, Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik bagi kita. Anak-anak kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Efesus 6 ayat 1 dan 2. 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Saya tutup dengan ayat ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang tidak terlalu penting atau penting? Penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayat 3 ini poinnya. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Upah dari penghormatan adalah bahagia dan panjang umur. Makanya bagaimana kita mendidik anak kita supaya mereka menghormati orang yang lebih tua atau orang tua. Saudara, saya punya 4 orang anak. Sejujurnya kalau saya mendidik anak itu bisa dibilang cukup tegas. Karena saya pegang firman ini. Karena saya mendidik mereka bukan karena saya benci mereka. Karena saya tahu kalau mereka tidak menghormati orang tua, mereka tidak akan berbahagia di bumi. Dan mereka tidak akan punya umur yang panjang di bumi ini. Kalau kita ingin punya anak-anak yang berbahagia dan diberkati, kita harus mendidik mereka untuk dalam takut dan menghormati orang tua. Ajari mereka dengan kasih. Ajari mereka, disiplin mereka. Karena upah dari penghormatan adalah berbahagia. Kalau kita ingin melihat generasi muda kita ini berbahagia, anak-anak kita berbahagia, dan panjang umurnya, ajari mereka tentang rasa hormat. Hormat dan mentaati. Hormat dan mentaati. 2 poin ini seringkali anak-anak muda bingung. Apakah saya harus mentaati orang tua saya 100%? Menghormati dan taat ini Anda perlu perhatikan bahwa saya pernah punya pengalaman mengenai tentang hormat dan ketaatan. Saya ceritakanlah. Suatu hari dulu sekali waktu saya masih sangat muda, papa dan mama itu ingin selalu anaknya dapat yang terbaik, betul? Itu pastilah yang papa. Nah, papa dan mama saya itu kenal satu keluarga yang punya 1 anak cewek, keluarga yang cukup terpandang, cukup kaya, supaya dijodohkan saya dengan dia. Saya pernah dijodohkan Pak Yabel. Jodohkan, wah udah ketemu keluarga, diajak sini, wah nanti kalau Robinson, karena dia cewek ini anak satu-satunya, 1 anak aja. Keluarga yang cukup kaya, dan papa saya senang. Karena mereka berkata, wah nanti Robinson enak ya, akan mewarisi semuanya. Tapi saya ngerti panggilan saya. Saya tahu panggilan saya. Bukan itu. Dan saya ngerti Tuhan berkata bukan. Waktu itu saya sudah kenal Tuhan. Dan akhirnya saya ketemu papa saya. Karena papa saya sempat marah karena saya gak mau. Dia marah. Wah gini ngomong kamu ya nanti sudah enak hidupmu lah sama dia. Gini semua udah nyepak dan lain sebagainya. Ya saya bisa mengerti lah dia melakukan itu untuk kebaikan saya. Akhirnya saya duduk, saya ngomong sama mereka. Pak, saya menghormati papa dan mama. Tapi maaf untuk hal ini saya gak bisa taati. Tapi saya respect, saya hormat itu tidak hilang dalam hati saya. Ini keputusan hidup saya ngomong. Kalau saya menikah dan saya tidak bahagia, yang saya salahkan siapa? Mama sama papa. Tapi kalau apa yang saya putuskan sendiri, itu keputusan yang benar. Itu adalah
apa yang saya putuskan itu menjadi tanggung jawab saya. Saya jelaskan panjang lebar dan akhirnya mereka bisa mengerti, sekalipun masih agak kurang terima. Saya ngerti ya antara mentaati dan menghormati. Dengan bos kita di tempat kita kerja, kita harus hormat. Tapi kita tidak harus mentaatinya 100%. Anda masa disuruh, ayo ada tamu ini, rekan bisnis nih dari Jakarta. Kita jamu dia, ajak dia ke karaokean, ajak dia untuk minuman, ajak dia kenalin sama perempuan-perempuan. Masa Anda mau? Katanya harus taat sama pemimpin. Kan gak gitu saudara. Hormat itu adalah sebuah sikap hati. Ketaatan adalah sebuah tindakan. Dimulai pertama bagaimana kita hormat sama orang. Kita akan mendapatkan upah sebuah kebahagiaan dan umur panjang. Anak-anak muda, kalau Anda ingin berbahagia dan panjang umur, kuncinya hormati orang tuamu. Banyak anak muda gak berbahagia karena mereka gak lakukan firman Tuhan. Mereka tidak pernah menghormati orang tua mereka. Anda lihat orang-orang yang menyayangi orang tuanya. Saya melihat orang-orang sukses ya, saya cukup banyak baca buku orang-orang sukses. Sebagian besar, hampir semua, mereka begitu sayang sama orang tuanya. Saya dengar sebuah cerita dari bosnya salah satu belanja online itu loh, ya konconya Shopee, Tokopedia itulah, bosnya salah satu bosnya itu, saya nggak usah nyebut merek. Dia cerita, saya pernah dengar kisah hidupnya. Waktu itu dia kuliah sambil kerja. Papanya sakit, setiap hari dia dalam kekurangan, dia tetap kirim uang untuk papanya, dia kirim uang untuk papanya. Sekalipun dia sendiri dalam kekurangan. Tapi rasa cintanya, rasa hormatnya kepada papanya. Hari ini dia berbahagia dan diberkati bumi ini. Saudara, seringkali kunci-kunci kebenaran firman ini diambil oleh orang dunia, sedangkan anak-anak Tuhan tidak pernah melakukannya. Hormati orang tuamu. Hormati mereka dari hatimu. Taati mereka kalau itu kebenaran, kalau itu sebuah firman Tuhan, taati mereka. Suatu hari ada seorang anak Tuhan, cinta Tuhan sekali. Dia baca Alkitab satu hari 10 pasal. Suatu hari pamannya suruh dia, nih tolong belikan gula di warung. Saya baca Alkitab, ayo Tani, mama mau masak ini. Saya baca Alkitab. Mama bilang ini, kamu baca Alkitab buat apa kalau kamu gak melakukannya? Sedangkan firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu. Akhirnya dia nurut. Menghormati artinya menghargai, menaruh nilai yang tinggi pada orang lain. Mari kita belajar untuk menaruh nilai yang tinggi pada setiap kita. Bukan hanya karena dia punya pakaian bagus, bukan hanya karena dia punya mobil yang bagus, punya rumah yang bagus, tapi karena ada Kristus dalam hati mereka. Injil bukan hanya sekedar pemberitaan yang benar, tapi kehidupan yang benar. Kalau ada orang-orang yang hanya di gereja-gereja masih membedakan antara yang kaya dan miskin, Anda sedang tidak memberitakan Injil. Kalau Anda masih menilai orang dari bentuk rupanya, Anda menilai orang dari casingnya, tidak ada Injil sesungguhnya dalam hatimu. Pikiran Anda bisa menceritakan Kristus, tapi hati Anda tidak memiliki Kristus. Amin saudara. Jangan sampai kita membedakan orang. Karena saya sendiri mengerti bahwa ada gereja-gereja kalau Anda tidak good looking, Anda tidak bisa tampil di depan. Anda tidak bisa jadi WL, Anda tidak bisa jadi singer. Jadi lah nggak ganteng, nggak ayu, nggak bisa. Lah nggak bisa pakai bulu mata palsu, Anda nggak bisa melayani. Apa hubungannya bulu mata palsu sampai pelayanan? Kan mikirnya gitu. Mari kita belajar mengasihi semua orang, melihat potensi yang ada di dalam mereka. Saya dengar satu kesaksian penyanyi Hillsong yang terkenal tahun 90-an, Darlene. Darlene dulu dia seorang WL di sebuah gereja kecil. Di gereja kecil dia WL. Gembalanya ngomong seperti ini, kamu gak bakal bisa jadi penyanyi. Suaramu loh fales sih. Gak iso kamu jadi penyanyi. Gembalanya ngomong demikian, itu di bukunya dia cerita. Orang lihat casingnya, karena mukanya kan ada aneh, hidungnya muancung gitu. Aneh gitu mukanya. Tapi Tuhan melihat yang di dalam.
Orang itu memberkati tahun 90-an, 2000-an, orang itu memberkati seluruh dunia dengan lagunya. Amin saudara, saya berdoa kesaksian-kesaksian firman saya sampaikan ini bisa memberkati saudara. Mari kita ciptakan atmosfer kasih di gereja ini. Dan saya percaya waktu kita menciptakan atmosfer kasih, Yesus Tuhan akan bertahta di tempat ini. Kita akan melihat jiwa-jiwa dimenangkan karena ada kasih di rumah Tuhan. Kita akan melihat jiwa-jiwa dituai. Kita akan melihat jiwa-jiwa dipulihkan. Karena cara kita memandang adalah cara memandang dengan kacamata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari katakan dia Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari katakan dia Bapa yang baik. Ya Tuhan. Kau Bapa yang murah hati, Kasih-Mu nyata di hidupku. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang mengenyangkanku dengan kebaikan-Mu, amin. Dengan kesetiaan-Mu bersyukur. Ku bersyukur buat kesetiaan-Mu, Engkau besar, Engkau besar. Ku bersyukur sebab Kau ajaib. Kau tuntunku lewati lembah dan bawaku masuk dalam janji-Mu. Mari kita belajar lagu ini, kita akan nyanyikan bersama-sama dengan iman. Kau Bapa yang Setia, Kau Bapa yang mengenyangkanku dengan kebaikan-Mu, dengan kesetiaan-Mu. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Ku bersyukur buat kesetiaan-Mu, Engkau besar, Engkau besar. Ku bersyukur sebab Kau ajaib. Kau tuntunku lewati lembah Dan bawaku masuk dalam. Ku bersyukur Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari nyanyikan lagu ini. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Ku bersyukur buat kesetiaan-Mu. Engkau besar,
Engkau Tuhan yang ajaib. Kau tuntunku lewati lembah dan bawaku masuk dalam. Mari kita sembah Tuhan. Shikarabalama. Mari taruh tangan kananmu di dada. Kami percaya Tuhan kami akan dikenyangkan oleh kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan seperti Engkau memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. Engkau memberkati kami sehingga kami menjadi berkat bagi gereja ini, bagi masyarakat di sekitar kami. Kami orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami mau patahkan setiap pekerjaan iblis di dalam nama Yesus. Kami percaya kota Surabaya ini akan dimenangkan Tuhan. Daerah sekitar Pakis ini akan dimenangkan. Pakai kami, penuhi kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Oh, rabasyara barabara 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 basyara la 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 rabasyara balarana lara. Oh, rabasyikara baramala balarana lara masyara la laramu. Oh, kami tidak takut. Sekalipun di lembah kekelaman, Engkau beserta dengan kami. Sekalipun dunia diterpa oleh corona, kami percaya Engkau beserta dengan kami. Gada dan tongkat-Mu itu beserta dengan kami Tuhan. Kami tidak takut, kami disertai Tuhan, kami diberkati Tuhan, kami umat-umat yang diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik Tuhan. Kami akan dikenyangkan oleh kemurahan Tuhan, kami akan dikenyangkan oleh kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Ku bersyukur buat kesetiaan. Amin, amin. Engkau besar. Ya Tuhan. Lawat kami Tuhan. Engkau besar. Lembutkan hati kami Roh Kudus. Kami rindu Kau Roh Kudus. Segarkan kami, segarkan kami. Segarkan kami. Segarkan kami Roh Kudus.
kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu siang hari ini. Kami percaya firman ini bukan hanya tertanam bertumbuh dalam kehidupan kami, tapi firman ini boleh menolong setiap kami siang hari ini Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Robinson, kami percaya apa yang sudah ditabur, Tuhan memberkati berlipat kali ganda Tuhan. Kau tambah-tambahkan pewahyuan lebih lagi Tuhan. Berkati pekerjaan usahanya, berkati keluarganya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Ku bersyukur buat, silakan Pak Jaya. Naikkan. Ku bersyukur buat kesetiaan-Mu, Engkau besar. Engkau besar. Ku bersyukur saat Kau ajaib, Kau tuntunku lewati lembah dan bawaku masuk dalam janji-Mu, dan bawaku masuk dalam janji-Mu, dan bawaku masuk dalam janji-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami, selalu mengasihi setiap kami. Biarlah gereja ini, gereja GBI Pakis, memancarkan sinar untuk jiwa-jiwa yang tersesat. Terima kasih Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu untuk memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahmu, Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.